Halo, selamat Halo. datang kembali di Ruang Ngobrol. Masih bersama saya Daris dan Mas Hudo dari OPFCI. Nah, minta maaf dulu ya teman-teman ya, mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang ngikutin review mingguan kita. Ini tuh review harusnya minggu kemarin ya, Iya, 1081. Tapi karena kami sama-sama mudik, sama-sama sulit mencari waktu untuk mencari ngetik waktu dan sinyal, sinyal itu terutama ya. Ya, maklum terutama lah. sinyalnya sih. Kami orang kampung aslinya. Nah, kali ini kita review 1081, meskipun 1082 yang ilegal itu udah rilis, tapi kami punya komitmen kan ngikutin yang legal, makanya review 1082 minggu depan ya. Iya, ditunggu rilis legalnya kalau Nah, kita. ditunggu rilis legalnya di Manga Plus itu masih minggu depan. Karena Golden Week ya. Iya, minggu ini Golden Week, jadi harusnya Weekly Shonen Jump itu libur semua. Tapi Tapi ya, entah kenapa ya, tahulah. tau lah. Udah spoiler udah nyebar di mana-mana. Jadi kita tetap komitmen mau bahasnya minggu depan aja. Oke, langsung kita rilis, kita bahas chapter 1081 yang kemarin buat nge-refresh juga. Kemarin tuh Aokiji, Gap, Kurohige sama Lau ya fokusnya. Iya, fokusnya di situ. Nah, kita pertama lihat dulu dari Gap. Nih, keluaran Gap. Dia baru nongol lagi kan setelah sekian lama, dia baru ngasih jurus macam-macam kan di sini ya. Baru dulu itu jurusnya cuma satu kan ya, sebelum di sini Dua tuh. Sih. Tapi dua jurus itu kayak apa ya? Cuman ngelempar meteor, ngelempar meriam itu loh. Enggak nganu. Enggak ada pukulan dan sebagainya. Sama pukulan cinta. Iya, yang dikasih ke Luffy. Nah, kali ini yang benar-benar bertarung ya. Kita lihat dulu, pertama dia bilang ini Mas, tidak sekuat dulu. Padahal hancurnya udah kayak gitu ya kan. Iya, itu apa ya, meninggi untuk merendah untuk meninggi, ngeselin banget. Iya. Tapi emang levelnya Gap itu ya raja bajak laut gitu. Iya, makanya dia tuh ada di level yang sama dengan Whitebird sama Gold Roger pada saat masa keemasannya ya. Jadi di waktu mereka prima gitu, ini bisa dibilang udah levelnya di atas Yonko gitu. Iya. Nah, selanjutnya. Terus dia juga kemungkinan di sini ada adegan di mana kalau kalian ingat ya, sekalian refresh, sebelum Hibari diserang Kuzan, Gap kelihatan sempat kaget. Padahal ini aja Hibari belum selesai ngomong, baru kena serang. Jadi ini kemungkinan ada efek yang Bunsoku Haki, dan bahkan mungkin ini tuh future sight, apa sih istilahnya, yang bisa melihat masa depan itu. Ya minimal sekelas Katakuri lah ya. Iya, minimal sekelas Katakuri. Minimal. Soalnya kelasnya Garp masa sih nggak bisa kayak gitu kan. Tapi memang orang-orang yang berada di level atas kan emang diceritakan bisa semua jenis haki, cuman tingkatnya berbeda-beda. Kalau selevel Garp kalau selevel Garp dia bisa ngelihat selevel Katakuri ya tidak aneh. Iya, masih masuk akal lah ya. Masuk akal. Terus sama kita dikasih lihat jurusnya nih, Blue Hole. Akhirnya ada jurus yang nggak pakai itu ya. Nggak pakai Genkotsu istilahnya. Galaksian itu. Tapi ini tuh kayak apa sih? Karena yang diserang Aokiji, makanya namanya Blue Hole. Kayak seakan-akan merendahkan Aokiji, lu jatuh sana ke bawah. Kayak ini gitu. Tuh Luffy banget ya sih? Iya. Gaya bertarungnya mirip Luffy juga sih. Sama namain jurusnya tuh ngasal-ngasal banget gitu loh. Kayak kondisional gitu loh. Iya, benar-benar. Sesuai sama apa yang dilakukan ya kan. Emang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini kita baru bahas kekuatan Garp ya. Terus kita bahas, ini Mas, Tashigi itu kemungkinan besar bukan sword kalau dari kalimatnya Kobe. Soalnya Kobe kan waktu setelah ngelihat Tashigi, loh, ada Tashigi, wah ternyata yang bukan sword juga ikutan. Berarti kemungkinan sebenarnya kan apa ya, di balon perkenalannya juga ditunjukin kalau Tashigi
ya ditunjukin kalau Tasugi itu sword kan. Jadi hinnya itu udah dari lama, cuman kita kan masih nebak-nebak. Cuman Nah ini bisa jadi setelah ini Tasugi sama Smoker gabung sword. bisa jadi. Soalnya kan prinsipnya sejalan gitu sama Garp dan kawan-kawan. Ini semakin nunjukin kalau sword itu emang apa ya, khusus banget gitu loh. Tidak semua orang bisa atau mau bergabung dan lain sebagainya. Ya mungkin karena berat juga sih, karena harus siap resign ya kan. Siap resign kapanpun. Lanjut aja mas. Ini sekarang kita dikasih lihat flashbacknya Kuzan, yang akhirnya dikonfirmasi sebagai Kapten Titanic ke-10. Ini yang menimbulkan polemik banyak orang. Sempet bingung siapa sih, kan kita tahu Kuzan emang gabung Blackbird, cuman gabung Kurohige kita nggak tahu, tapi apakah dia sekedar aliansi atau emang anak buah atau apa, ini kita nggak tahu ada itu. Nah ini akhirnya dikonfirmasi kalau Kuzan ini beneran jadi salah satu kaptennya Kurohige. Yang menarik di sini sebenarnya aku yang pengen, ada satu hal yang pengen klarifikasi ya dari teman-teman ya, bahwa terjemahannya itu loh yang kan banyak yang beredar terjemahan. Aku kayaknya sih yang bacakan ya, nggak lupa ini. Kalau kita punya tujuan yang sama ya kita itu bajak laut gitu. Padahal kan wording yang benar kan kita punya tujuan masing-masing dan kita bisa jadi bajak laut karena itu. Lebih ke ini sih mas, walaupun dia punya tujuan masing-masing tapi masih sejalan gitu loh. Masih sejalan ya nggak apa-apa. Jadi bukan punya tujuan yang sama. Jadi Kuzan itu akhir dari tujuannya itu mungkin sejalan dengan arahnya Teach gitu ya mungkin. Jadi bukan Kuzan punya tujuan yang sama dengan Teach gitu. Jadi bisa dibilang kayak mereka itu walaupun jalannya akhir goal akhirnya itu sama gitu, kayak ibaratnya kayak aliansinya Lau sama Luffy kemarin mungkin ya. Tujuan akhirnya kayak itu kalah ya. Ini juga agak mirip Rocks gak sih? Iya, mirip Rocks. Grup yang dipenuhi dengan orang-orang kuat, yang mereka tuh punya agenda yang berbeda-beda, tapi Rock bisa mengumpulkan karena ini loh, fasilitasnya bisa pakai punyaku gitu. Jadi kayak mereka bisa mencapai tujuannya dengan ikut Rocks kalau waktu itu, kok sekarang Blackbird. Asik sih gini ya, asik banget. Senang aku. Nah, yang jadi pertanyaan mas, apa sebenarnya tujuannya Kuzan? Nah ini. Apa agendanya Aokiji sebenarnya dengan gabung Kurohige? Dia kan punya tujuan nih. Apa sebenarnya yang bikin dia gabung sampai bersedia gabung gitu loh? Yang menarik itu kan ada hint obrolan sama Smoker kan, ingat nggak? Iya, yang aku juga kebetulan lagi baca ulang, udah lewat Pang Hazard. Aku yang dulu. Aku cuma aku gitu kalau istilahnya di bahasa Inggris Viz Media yang resmi, aku cuma aku istilahnya. Tetap aku gitu. Kalau yang Alex Media tuh ya aku masih sama kayak dulu, nggak berubah. Jadi ya. Tapi kita juga makanya agendanya Kuzan berarti memang nggak jauh-jauh dari apa yang dia lakukan di Angkatan Laut. Jadi kita udah pernah lihat dia nyelamatin Robin setelah ngelihat Akainu, Absolute Justice-nya Akainu ngehancurin semua kapal Ohara. Dan Aokiji juga ngebiarin Robin lepas berkali-kali. Jadi ada kemungkinan tujuan akhirnya itu mirip-mirip dengan pengen ke Laftel. Bisa menurutku jadi. Ya. Bisa jadi. Ada soal ketika Kuzan itu kan nggak mau jadi admiral. Tapi ketika dia tahu calonnya Akainu, ya udah, aku aja mending gitu. Iya. Jadi ada kemungkinan ada sesuatu yang ingin dia tentang dari pemerintah dunia, makanya dia pengen jadi Fleet Admiral dan sekarang jadi kaptennya Kurohige. Jadi tujuannya Kuzan itu yang bisa kita lihat adalah memungkinkan dia tuh harus punya dalam tanda petik kekuasaan, pengaruh. Ya, dia harus punya pengaruh ya. Untuk bisa mencapai tujuannya itu. Betul. Makanya dia juga masih ngedukung
Kurohige yang pengen bikin negara bajak laut dan kerajaan bajak laut kan. Mungkin itu tujuan, mungkin itu akan bisa memfasilitasi itu agendanya dia. Ya ini menarik sih, cuman petunjuknya masih sangat sedikit. Ini sangat gitu. samar, Jadi, cuman agak susah. yang bisa kita tangkap ya kira-kira itu ya. Kita lanjut dulu Mas. Sekarang kita sempat dibahas tentang pria luka bakar, luka api. Kalau Iya. di bahasa Indonesia Alex tuh pria dengan luka api. Alex atau Manga Plus? Manga Plus sih. Manga Plus, sorry. Manga Plus bukan Alex. Iya, sorry. Di Manga Plus dia terjemahan bahasa Indonesianya pria dengan luka api. Kalau di bahasa Jepang itu sebenarnya cuman luka api. Prianya itu kayak imbuhan di luar julukan luka api itu. Bukan luka bakar ya, tapi luka api. Hinokizu. Ya bakar berarti. Api berarti. Luka api. Jadi bukan luka bakar sebenarnya, cuman di Viz Media terjemahannya pria dengan tanda api, burn mark. Kalau di bahasa Indonesia nyebutnya dengan luka api. Nah, ada dia dikasih tahu punya rod poneglyph ya kan? Terakhir dan ya. Petunjuk. Baru-baru ini akhirnya kita dikonfirmasi kenapa harus nyari dia, karena katanya dia yang punya rod poneglyph. Sama ini kan kita nebak-nebak nih. Jadi baru dikonfirmasi kalau ternyata dia dicari karena punya rod poneglyph. Nah, petunjuknya ada 3 kalau dari pernyataannya Laffite. Pertama, dia itu bisa nimbulkan apa ini Mas istilahnya? Pusaran air ya? Pusaran. Pusaran air yang besar gitu kan. Makanya pokoknya dia kalau ngejar, kita akan tenggelam, kita akan terkena di pusaran air. Jadi kemungkinan ini punya buah iblis kalau katanya Laffite. Nah, sama kapalnya yang hitam pekat. Banyak yang berteori nih Mas, apakah ini kapalnya Revolutionary Army? Soalnya kan di chapter 587 apa ya? 587, 589 sama 593 kalau nggak salah ya. Ini soalnya sempat aku bikin postingannya, jadi aku masih ingat. Ini kapal hitam pekat ini, kapalnya Dragon yang muncul di situ itu warnanya juga hitam pekat kecuali di bagian layarnya. Layarnya warna putih. Jadi banyak yang mikir kalau ini itu kapalnya Revolutionary Army. Tapi perlu diingat Mas, di versi warna yang resmi, di Viz Media kan nerbitin Viz Media sama Shueisha kan nerbitin versi berwarna resminya One Piece. Nah, kapalnya Dragon tuh ada warnanya, Mas. Oh, tidak hitam pekat ya? Nggak hitam pekat. Sama lah, kalaupun kita pakai merujuk dari yang hitam putih, layarnya warna putih, nggak hitam kayak yang di siluetnya ini. Iya. Berarti kemungkinan bukan Dragon ya? Tapi bisa jadi juga itu cuman akal-akalannya Oda kayak biasa. Misdireksi. Soalnya kan ini kayak apa ya? Laffite dari bayangannya dia. Jadi bisa dua arah, bisa tetap sesuai teori yaitu Dragon, bisa juga enggak. Kalau Dragon menariknya adalah kita jadi bisa ngerti nyambungnya Revolutionary Army sama bajak laut tuh ngapain nanti. Iya memang. Dan kelihatan lah jadi tujuannya sejalan gitu ternyata. Nah, tapi kalau ada petunjuk yang lebih besar soal kalau ini bukan Dragon Mas. Apa? Yaitu Shiryu bilang kalau ini mungkin orang pemerintah. Jadi mungkin tapi masih tapi masih mungkin. Jadi Dragon kan bukan orang pemerintah gitu loh. Walaupun ini bisa jadi misdireksinya lagi dari Oda. Kalau ternyata Dragon tuh bisa jadi dulunya orang pemerintah gitu. Jadi masih nyambung juga sama teori ini, sama petunjuk ini. Memang ini lagi ngeselinnya karena semuanya rumor-rumor kita disuruh menebak-nebak ya. Iya. Jadi pria luka api ini kayak lagi dikasih banyak petunjuk, tapi nggak ada yang benar-benar sesuai sama orang yang udah pernah kita lihat gitu. Petunjuknya belum konklusif sih. Jadi bisa Dragon, bisa ada yang bilang juga Skopper Gaban nomor 3-nya Roger. Karena dia belum keluar kan. Karena dia belum satu-satunya orang besar yang belum keluar. Cuman aku agak nggak suka ya. Aku juga nggak suka sebenarnya itu. Cuman ada juga yang bilang orang baru, tapi nggak tahu lagi ya kan. Ada teori soal Sauro juga kan.
Iya, teori soal Sauro juga, dan ini masih nyambung karena dia orang pemerintah, mantan orang pemerintah, dan soal kapal ini bisa dibikin ya kan. Bisa Kekuatan jadi juga bisa jadi dia memang pada akhirnya makan buah ya. Iya, bisa jadi kayak gitu juga. Jadi nggak tahu lah, ini petunjuknya masih terlalu minim. Walaupun udah kelihatan banyak kayak gini ya. Selanjut, mungkin udah dulu ya pria KB-nya. Lanjut. Nah, ini Gap apakah kecewa sama Kuzan? Soalnya dari obrolan mereka, Gap itu sempat, wah kamu udah keluar dari jalanmu. Lihat aku, walaupun aku kecewa sama pemerintah, aku tetap bertahan di angkatan laut gitu. Gap kan bilangnya kayak gitu kurang lebih. Tapi kok ya apa Kuzan, ya, ajar ya? Gimana? Kuzan ya, gimana? Ya karena Kuzan keluar dari angkatan laut, makanya Gap kecewa. Ya wajar sih untuk Gar kecewa. Cuman kan Kuzan juga kayaknya tidak memberitahu agendanya ke Gar. Jadi ya udah, kesalahpahaman itu ya berakhir konflik emang sih. Mutlak terjadi. Yang menarik itu Kuzan ini kemungkinan nggak all out mas ngelawan Gap sama. Benar. Soalnya kalau kita lihat waktu di flashbacknya aja lawan Kurohige, hampir semua kena dibekuin sekaligus. Bahkan yang siapa sih Sanjuan Wolf yang paling gede aja kena gitu kan. Nah di sini yang baru dibekuin tuh baru Hibari, satu orang. Gimana coba? Nah aku gini sih. Kan nggak all out kan? Nah aku gini ya. Nah aku ini tuh Kuzan apa ya? Putting a show ya istilahnya. Soalnya dia ada kalimat yang dia bilang, apa aku lupa. Kalau Kobe kabur di saat Tis nggak ada, kayak gimana gitu kan? Akan jadi presiden buruk gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan gitu. Makanya, ini aku ada di sini, Kobe kabur, Tis nggak ada. Aku bisa dicurigai nih. Gitu. Iya, implikasinya ke sana. Bisa-bisa aku dibilang pengkhianat Kurohige gitu. Jadi dia harus babak belur, diajar Garp. Tapi dia juga harus ngasih casualty ke marinir sampai titik tertentu ya. Makanya Hibari dibekuin. Dan itu kan disaksikan sama anak buahnya juga. Kapten Titanic yang lain gitu. Oh iya. Masuk akal. Jadi bisa jadi ya gitulah. Bisa jadi emang sengaja gitu kan. Bisa jadi sengaja. Cuman kan kita harus lihat nanti ending ceritanya ini gimana. Ya, apakah ada seberapa besar korban di angkatan laut dan seberapa besar korban di Kurohige. Semoga Garp tidak mati deh, semoga ya. Tapi kayaknya enggak. Enggak tahu sih. Karena enggak ada Teach. Iya, selama ini masih kayak orang-orangnya masih sama, kayaknya enggak. Nah, itu kita lanjut dulu. Oh, ini Mas. Ini Polar Tank hancur. Sakit. Iya, walaupun ketebak sih sebenarnya. Yonko itu harus menang di sini. Tapi nggak harus hancur lebur kayak gini juga. Nggak bisa kabur akhirnya. Yang kabur cuman Beppo sama ini. Beppo sama Lau. Komprominya Oda kali ya. Iya. Setelah dia tuh menghabisi Kid cuman dengan satu serangan gitu, Lau juga harus hancur. Tapi Lau kan kesukaan membaca. Iya sih. Jadi selain ini sih Mas, ini kayak ada implikasinya kalau emang levelnya Shanks sama Teach itu sebenarnya tinggian Shanks. Jadi butuh usaha buat ngalahin yang selevelnya Kid gitu. Lau ini di sini. Bisa implikasinya mungkin seperti itu. Jadi secara power Shanks tuh lebih kuat secara power. Cara overall power Shanks lebih kuat. Tapi ada implikasi lain juga bahwa emang Lau itu lebih resourceful daripada Kid. Iya. Karena dia tuh kan pakai taktik toh. Enggak ngasal ya. Kalau Kid kan ngasal toh. Pokoknya asal serang. Abas dari depan gitu. Dan sekali lagi yang agak lebih menyakitkan itu adalah kualitas kru mereka tuh berbeda jauh. Walaupun di sisi Kid itu kayak powerhouse-nya cuma 2, Kid sama
killer. Mm-mm. Yang nomor 3 sama 4 hit sama Wire aja walaupun dikasih nama dan beberapa kali kasih spotlight, tapi nggak spotlight yang sampai kayak bahkan kalah sama Sachi sama Penguin Iya. gitu loh. Dan apa ya, maksudku mereka menyerah kepada Seng, sedangkan mereka tidak percaya sama kru kita. Mereka akan selamat. Itu kan apa ya, level dignity-nya beda jauh. Iya. Sementara kalau di Beppo ini kayak berusaha untuk kabur gitu. Kayak Sachi sama Penguin nggak akan, teman-teman kita nggak akan apa-apa gitu. Itu menyenangkan. Kan itu. Dan dan Lau, kita nggak boleh ninggalin teman-teman kita. Itu memang bajak laut yang disukai Oda kayak gitu. Tapi kalau di sisi Kid mungkin argumennya karena Kid itu bajak laut sejati yang bukan tipe yang disukai Oda juga gitu. Iya, makanya kayak Kurohige gitu kali ya. Nah, yang menarik ini wujud sulongnya Beppo ini hasil percobaannya Chopper. Ya, ini mengindikasikan lucu sih. Kayak Chopper itu levelnya udah naik lagi gitu. Dia nggak cuma bisa transformasiin buah iblis, tapi juga transformasiin orang biasa gitu loh. In a way, ini tuh Monster Point nggak sih? In a way. Iya, in a way mirip Monster Point. Dari awal juga udah banyak yang notice kalau sulong itu mirip Monster Point. Cuman ya ibaratnya kayak energi steroidnya Fishman kali ya. Iya. Dan menarik. Menariknya Oda adalah dengan cara ini dia menunjukkan dua Chopper berkembang. Cuman aku kurang suka karena ini terlalu subtle. Aku pengennya itu Chopper dapat spotlight. Ya, cuman kan emang ya sekali lagi sudah banyak keterbatasan. Cuman kayak gini aja udah bagus kok. Iya sih. Cuman ya sebagai fans lah ya. Iya, kita pengennya langsung in action. Ini kayak kita dikasih the power of flashback tapi cuman kayak 2 panel kecil. Iya nggak apa-apa sih. Tapi ya udahlah ya. Ya udah yang penting buru-buru pengen tamat nih. Yang penting dapat. Cuman berharapnya ke depan ada wujud baru lagi dari Chopper yang mengutilize memanfaatkan obat ini gitu. Berharapnya mungkin akan lebih mirip Sulong ya, mungkin. Bosen juga soalnya dikit-dikit Kung Fu Point, Monster Point, Kung Fu Point, Monster Point. Dia udah sejak Fishman Island kayaknya nggak pernah pakai Horn Point deh. Iya. Jadi ya udahlah. Terus lanjut. Nah, pada akhirnya Head Pirates tumbang. Walaupun akhirnya Lau sama Beppo kabur ya. Ya udah, mau gimana sih? Ya kita berharapnya kalau ngelihat arah kaburnya harusnya di pulau terdekat kan. Berarti antara ke Egghead ikutan Luffy, ke Elbaf atau balik ke Wano. Kalau aku pribadi berharapnya dia balik ke Wano. Iya, jadi bisa buat mengantar. Ya ini aku nafsu pribadi. Nanti Yamato yang akan mengantarkan mereka ke Luffy untuk kemudian menceritakan. Bisa. Itu agak kejauhan tapi itu kan nafsu ya. Ya bisa jadi munculnya di cover story sih nanti. Bisa jadi. Tapi kayak kalau ke Egghead emang terlalu cepat. Kalau ke Elbaf kalau ke Elbaf masa ketemu Shanks atau ketemu Giant atau ketemu Kitten nggak enak juga. Jadi kemungkinan sih tetap aku mikirnya ke Wano. Balik ke Wano. Dan itu jalan yang paling mungkin diketahui sama Beppo. Paling masuk akal juga. Mungkin udah itu dulu, Mas. Iya, mungkin itu dulu. Udah habis bahasan kita soal chapter 1081. Agak panjang juga ternyata ya, tapi karena emang isinya cukup padat. Oh iya, udah chapternya emang padat banget malah. Nah, seperti biasa nanti di bawah di deskripsi ada link medsosnya OPFCI, silahkan di follow. Akan banyak informasi-informasi menarik, trivia-trivia menarik, ulang tahun, karakter yang aneh-aneh, meme dari para admin yang kocak-kocak. Bisa di follow. So, jangan lupa komentar, kita diskusi. Kalau ada yang nggak setuju dengan teori kita, nanti kita diskusikan. Kalau yang sepakat atau mau
nyumbang teori di komentar ya. Mari kita diskusi bersama. Yuk, terima kasih. Oke, itu aja kali ya. Sampai jumpa di review chapter 1082 minggu depan. Thank you teman-teman. Terima kasih.